Kok bisa dari tadi jurusannya bahasa Inggris nih? Iya, bener banget. Kok bisa banting setir ke MUA? MUA? Sebenarnya sih nggak ada rencana nih, Mbak. Mm-mm. Nggak ada rencana. Atau mungkin lebih tepatnya itu nggak sengaja gitu. Di situ aku kayak mulai, kenapa sih aku nggak fokus di sini lagi, nggak memperdalam skillku lagi, nggak belajar makeup lagi. Padahal kayak aku tuh inget-inget perasaanku seneng zaman dulu kala. Kamu tuh suka gitu loh kalau makeupin orang, terus orang bisa, ya ampun Mbak, kamu cantik banget gitu, kayak seakan-akan kayak, wah aku bisa ya. Selamat bertemu lagi di Tembang Kenangan Podcast bersama saya Christine. Kembali lagi bersama narasumber baru kita, ada Mbak Elia Kadam ya? Bukan. Elia siapa nih? Elia Sofina. Oh, Elia Iya, Sofina. Nama panjangnya? Cuma segitu Elia doang? Sofina Mardani. Mardani. Iya. Mbak Elia ini aslinya orang Jogja? Bukan sih. Terus Jadi, orang mana? saya itu aslinya orang Jawa Timur. Aduh, medok ya, kelihatan banget kan? Jawa Timurnya mana nih, Mbak? Aduh. Jawa Timurnya itu sebenarnya nggak timur-timur sih, Mbak. Aduh, Santai. nervous, Mbak. Jawa Timurnya itu sebenarnya nggak timur-timur. Jadi Jawa Timurnya itu Ngawi. Masih deket-deket sini aja. Mbak Elia ini berarti dari Ngawi ke Jogja itu tahun berapa nih? Kalau saya itu tahun 2012 itu sampai di sini karena kuliah gitu, Mbak. Kuliah di? Saya itu harus nih disebutin univnya nih. Nggak apa-apa. Siapa tahu sponsor kan? Aduh, sponsor terus ya dari Pak tadi. Rektor, Jadi saya ini tahun 2012 kuliah di UNY. Di UNY. Bener banget. Ngambil apa nih jurusannya? Ngambil pendidikan bahasa Inggris. Cakep, pendidikan bahasa Inggris. Oke, berarti dari 2012 lulusnya tuh kapan tuh? Berapa tahun tuh? Aduh, kalau nggak usah bahas itu gimana? Oke, nggak mau dibahas perkuliahannya. Nggak apa-apa sih. Oke. Aku itu sempat jadi mahasiswa mahasiswa Bangkotan, tapi cuma 5 tahun sih. Jadi 2012 itu aku kuliah, lulus tahun 2017. 2017. Gitu. Berarti di 2012 sampai 2017 kegiatannya tuh apa aja sih? Ya masih kayak biasanya mahasiswa seperti biasanya. Jadi ya kuliah, terus ikut ekstra kayak gitu, ikut apalagi ya, Mbak? Kok aku lupa ya? Mungkin udah Ayo ingat-ingat lagi, ayo dipanggil ingatannya. Kalau mungkin sebagian besar kuliah sama ikut ekstra ya. Selebihnya itu mungkin nongkrong sama teman-teman ya kayak mahasiswa zaman sekarang. Tapi zaman sekarang kan nggak boleh karena corona kan. Iya ya, jaga jarak semuanya. Bener banget. Ini ngomong-ngomong Mbak Elia. Iya, benar. Elia ini adalah make up artist ya. Make up artist, make up apa lagi nih? Make up apa ya? Dijulukinya apa? Muah. Kok bisa dari tadi jurusannya bahasa Inggris nih? Iya, bener banget. Kok bisa banting setir ke MUA? MUA? Sebenarnya sih nggak ada rencana nih, Mbak. Nggak ada rencana. Atau mungkin lebih tepatnya itu nggak sengaja gitu. Nggak sengaja kecebur. Nggak sengaja kecebur ke situ. Karena pas dulu zaman kuliah itu kan aku ikut ekstra nih, kayak teater kayak gitu. Nah, sempet teater juga? Bener banget, sempat teater. Tapi bukan teater universitas sih, teater jurusan. Dan di situ aku kayak lebih passionate atau lebih seneng kayak gitu di backstage. Oh, yang lebih di belakangnya. Ya, lebih di belakangnya. Jadi ngurusin wardrobe, ngurusin makeupnya para artisnya, sama pemainnya, kayak playersnya kayak gitu. Nah, mulai dari situ aku kayak, kok aku suka ya di sini kayak gitu. Berarti awal mulanya itu ketertarikannya dari ngikut-ngikutin teater-teater kayak gitu. Bener banget, Mbak. Berarti bisa make up karakter nggak sih? Lebih tepatnya sih mungkin masih belajar ya. Kalau zaman dulu, karena kalau kita main itu pasti kan, kalau zaman dulu itu kayak harus bisa gitu, Mbak.
pas aku ikut teater itu. Karena kan mau nggak mau kan banyak nih kayak pertunjukan yang misalnya dari muda jadi tua atau dari putih jadi kayak Gelap, orang kusem kayak gitu, kayak maksudnya tuntutan peran kayak gitu loh. Tapi kalau sekarang karena mungkin pasarannya lebih ke beauty, karena kerjaanku profesinya sebagai makeup artist, tapi bukan berarti nggak fantasi gitu loh, maksudnya makeup artist untuk beauty. Jadi sekarang fokusnya ke situ gitu. Oke, berarti ada apa namanya perbedaan nggak sih Mbak dari kan awalnya dari make up karakter dan make up apa ya kan namanya make up karakter kan, terus tiba-tiba megang make up yang cantik-cantik, ya kan? Ibaratnya kayak gitu kan. Ada bedanya? Jauh nggak sih perbedaannya? Perbedaannya mungkin jauh kan? Jauh kan. Jauh ya Mbak. Jadi yang pertama itu kan kalau makeup karakter itu kesannya untuk membentuk karakter gitu loh. Jadi apalagi di panggung kan? Ya kan nggak kelihatan banget kan dari yang posisi orang tuh harus tahu kalau itu penggambaran sebagai mungkin bapak yang umurnya segini kayak gitu. Jadi mau nggak mau makeupnya itu mungkin kalau karakter itu lebih ke tegas gitu loh. Jadi shading, contouring atau blush on, alis semuanya harus tegas. Tapi kalau makeup beauty kan enggak, ya kan? Kita nggak dituntut untuk tegas, tapi kita dituntut untuk menunjukkan apa ya, kayak aura kita. Nah, bedanya kalau makeup beauty lebih ke flawless, lebih ke rapih kayak gitu. Karena kan langsung dipandang kayak gini kan. Nah, tapi kalau makeup karakter tuh enggak, bedanya mereka lebih bold, lebih tegas dan apa ya? Kayak semua orang tuh harus tahu kalau ini tuh sebenarnya karakter usia berapa atau karakter misalnya ini antagonis atau protagonis kayak gitu. Itu sih bedanya. Berarti berarti basicnya Mbak tuh emang dari kecil kah atau emang pas nyebur pas kuliah aja suka dandanin orang gitu? Aduh gila, it's a long story. Oh nggak apa-apa, ini masih banyak waktu kok, tenang aja. Tenang aja Mbak. Nanti kalau misalnya terlalu lama dikat ya Mas. Dipersilahkan waktu dan tempatnya ya. Jadi mungkin itu memang dari kecil itu aku mungkin dulu kan zaman dulu itu kalau di manten gitu kan kayak ada patah, tahu nggak sih patah Mbak? Yang ngipasin yang anak kecil dua itu kanan kiri ya. Itu selalu excited gitu loh. Jadi kayak selalu suka kayak gitu. Terus habis itu ikut nari-nari di church, di gereja. Di situ kan juga require makeup ya. Nah, mulai dari situ aku kayak dandanin teman-temanku nari juga kayak gitu. Nah, mungkin itu secara nggak sengaja ngebentuk interestku di make up gitu. Oh, berarti dari kecil dan sering lihat terus apa suka kayak make up tuh gimana ya? Apa tuh make up tuh apa sih di kepala Anda? Di kepalaku ya. Make up itu kayak kalau aku sendiri tuh helping banget buat aku. Karena kalau misalnya tapi ini beda-beda sih Mbak ya. Kalau aku sendiri tuh makeup tuh bikin aku kayak confident, kayak pede. Dengan makeup aku tuh mungkin dari dalam diriku sendiri aku bisa kayak wow, gitu loh. Ini aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu akan merubah pandangan orang lain juga gitu loh. Untuk kayak ya mohon maaf ya, memang penampilan itu nomor 2, iya kan? Cuman nggak bohong juga penampilan itu juga tetap dipandang sebagai kayak level tertinggi gitu loh Mbak. Nah itu buat aku tuh seperti itu kayak helping kepercayaan diriku untuk nggak minder kayak gitu. Berarti ini kesibukannya Mbak nih apa aja nih selama selesai kuliah sampai sekarang ini? Bisa diceritain nggak dikit? Sampai apakah dari selesai kuliah udah langsung jadi MUA itu atau gimana? Oh belum Mbak. Oh belum. Jadi kalau misalnya jadi selesai kuliah itu aku masih kerja karena walaupun aku start makeupnya untuk buka jasanya itu pas kuliah. Pas kuliah. Jadi semester berapa tuh? Semester 6. Oh. Jadi ceritanya tuh seperti ini Mbak. Pertamanya aku ikut ngetin kayak gitu sama teman-temanku. Nah itu pas aku masih kuliah. Nah setelah aku ikut ngetin sekitar 2 tahun, terus aku juga lulus kuliah, aku belum tahu nih
gimana sih kemana cara gitu. kalau misalnya aku mau fokus di make up, aku harus marketingnya atau misalnya pemasarannya, terus apa ya, gimana sih caranya mengembangkan bisnis ini, aku belum tahu nih. Nah, dan ya udah aku tinggalin gitu aja karena aku belum tahu kan. Nah, terus akhirnya aku 2 tahun jadi guru. 2 tahun itu jadi setelah guru. kuliah, pas setelah kuliah aku lulus, bahkan sebelum wisuda itu. Oke. Ya, 2 tahun jadi guru, lalu 2 tahunnya lagi aku bekerja di kantor perusahaan swasta atau perusahaan swasta gitu. Berarti dapat 2 tahun ya Iya. kerjanya? Kerjanya dapat 4 tahun. Oh, 2 tahun di make-upnya, guru, 2 bener tahun di swasta itu. Iya, benar. Baru di fokus di Oke. Berarti apa namanya? Setelah 4 tahun belajar itu akhirnya berani untuk memutuskan aku nih passionku ternyata di sini tuh gimana sih? Maksudnya dapat ilham apa gitu atau gimana? Atau emang udah niatan dari hati gitu? Aku males menjadi budak korporat. Aduh, mungkin sok banget itu ya. salah satu faktornya juga ya. Oke. Terima kasih sudah diwakilkan. Oke. Jadi gimana ya Mbak? Sebenarnya tuh niatan untuk fokus di sini tuh kayak bunuh diri sih. Karena kita tahu kan pekerjaan freelance itu nggak setiap hari dapat, bahkan kita nggak setiap bulan dapat dapat cuan, cuan kayak gitu. Tapi kembali lagi ke aku, bahwa setelah aku rasa-rasa 4 tahun itu, kenapa aku kerja tuh kayak 2 tahun kok aku udah kayak aduh aku harus cari yang lain gitu. Udah capek ya. Udah capek kayak gitu. Jadi 2 tahun, terus akhirnya setelah fokus ke MUA, setelah fokus ke MUA 1 tahun ini kan aku baru nih ya Mbak ya, 1 tahun ini kan ya. Karena ke gap kerja kan, ke gap kerja. Sebenarnya udah mulai dari dulu tapi kan ke gap kerja toh. Nah, ini kayak udahlah. Kayak apa ya, gambling sih sebenarnya. Gambling tapi yang apa ya, menguntungkan. Iya, menguntungkan. Gimana tuh dia ceritanya ya? Gitu. Jadi kalau dibandingin aku kerja di kantor dengan freelance yang seperti ini, kenapa perasaanku itu malah dapet yang ke freelance ini, yang ke MUA itu? Karena hatinya. Karena hatinya gitu. Jadi walaupun aku capek, kan sebenarnya kerjaannya tuh malah nggak gampang gitu loh Mbak. Kita harus bangun jam 2, katakan ya. Iya, jam 2 subuh. Jam 2 subuh ya kan. Mau ngapain jam 2? Orang pada tidur, kita udah mulai kerja gitu kan. Ngegarong. Abis itu kita paling pulang jam 10, jam 11. Itu udah capek banget. Tapi di bawah tidur tuh udah hilang gitu aja. Kalau aku kerja di kantoran, itu juga capek sebenarnya. Sama-sama tapi nggak bisa capek. tidur. Nah, gimana Ya, itu? berarti akhirnya Mbak Elia memutuskan untuk udah aku jadi MUA aja gitu kan. Padahal ini kan lagi musim-musim pandemi kan, ibaratnya dari tahun yang lalu kan berarti. Hampir 2 tahun kan, hampir Mbak? 2 tahun. Nah, enggak, maksudnya pas Mbak memutuskan untuk keluar kerjaan itu kan hampir 1 tahun yang lalu atau gimana? Aku tuh baru resign kemarin bulan Mei. Akhir Mei. Apakah Anda tidak bunuh diri? Ya, sepertinya. Tapi nggak mau mengakui. Kok curhat jadinya? Nggak apa-apa, santai aja. Berarti Mei itu bulan bulan kelima. Bulan 5 Anda memutuskan untuk udah saya keluar dari kerja yang tetap dan akhirnya memutuskan jadi MUA. Itu ada apa ya namanya? Tekanan batin atau ya ibaratnya kayak gitu, ada perkelahian di dalam tubuh hati. Biasanya kan orang-orang kan di luar sana kan emang ada pergulatan batin ya, kan, pergulatan ibaratnya. batin. Nah itu Mbak, bahasa kerennya ya ampun. Berarti tetap ada aja. Ada dong Mbak, pastinya kan. Maksudnya siapa sih yang pandemi kayak gini yang gimana ya, yang mau kehabisan duit kan nggak ada. Maksudnya semua orang kan pengennya tetap survive gitu loh di pandemi. Stabil lah tetap ibaratnya. stabil, tetap punya duit kayak gitu kan. Apalagi bener-bener kayak masa dimana tiba-tiba PPKM itu diadakan gitu loh. Bener nggak sih Mbak? Dan semua jalan ditutup gitu. Betul. Kok curhat? Nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi
pas pas untuk gimana tuh? Jadi resign itu aku mikirnya itu hampir 2 bulan. Apakah aku akan konsisten dengan pekerjaanku selanjutnya, atau aku malah nantinya jadi galau karena aku nggak punya duit. Nah, gitu. itu dia. Iya kan? Benar, Nah, benar. Jadi selama 2 bulan itu aku sempat mikir terus, aku sempat curhat ke teman-temanku. Tapi kan semua sebenarnya kita tuh milih hidup tuh ada di tangan kita nggak sih Mbak? Kita yang paling tahu gitu loh. Wah, filosofis nih sudah. Bener nggak sih? Sudah senja ngomongnya filosofis. Iya, ya mari kita tidur. Tambah kopi, anak kopi di senja hari. Aduh, terus. Jadi mau nggak mau, setiap aku cerita, setiap aku curhat ke teman-temanku kayak gitu, pas aku galau, aku mau resign apa enggak, itu selalu mereka bilang kalau hatimu mantep di situ ya go for it. Tapi kalau misalnya enggak ya kamu harus tetap ini dulu survive di sini karena ini pandemi. Ingat sekali lagi karena ini pandemi. Jangan idealis. Iya, jangan idealis. Makan jangan juga. egois kayak gitu kan. Tapi setelah 2 bulan ini aku ngerenung, aku berdoa, aku kayak udahlah, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Iya kan, nggak sekarang kapan lagi. Hati juga udah seneng. Kalau hati seneng nanti pasti hal-hal lain juga ikut seneng kok, maksudnya ikut bahagia kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, lepaskan Dan saya nyebur. Iya, gitu. nyebur di laut yang nggak ada ikannya tuh pertama. Pertama nggak ada ikannya, tapi lama-lama lama-lama. harta karun. Aduh, cukup menyenangkan sekali ya untuk berani untuk memilih di saat-saat kritis seperti ini tuh. Mbak Elia tuh keren. Berani untuk gambling ya. Aduh. Iya, tapi emang sih Mbak, apa ya, kayak mengejar mimpi itu memang menakutkan sih sebenarnya. Maksudnya banyak banget, kejarlah mimpimu sampai Ke negeri Cina. ke negeri Cina dan segala macam. Aku ngerasain kayak kerja itu menurutku sih, tapi nggak tahu sih buat beberapa orang. Sebelumnya kan aku kerja, jadi kerja itu bukan, that's not my dream gitu loh. Tapi aku dapet cuan gitu loh. Iya kan? Cuan banyak gitu. Cuannya kan. banyak kayak Tapi gitu. hati nurani terkekang Iya. gitu ya. Nah. Terus abis itu sekarang aku mengejar mimpi kayak, aduh besok gue makan apa nih? Tapi hati nurani bahagia. Nah itu perbedaannya. Iya, bener Pilih banget. yang mana tinggal. Kalian pilih yang mana? Alah, apa sih Ki yang ngomong apa sih? Malah nyanyi gue. Aduh. Berarti apa namanya? Karirnya itu dimulai pas awal-awal pandemi ini Iya, berarti. awal pandemi. Kapan ya Mbak? Aduh, aku kok lupa ya. Sekitar 1 tahun yang lalu. Setian. Juni kalau nggak salah. Juni. Ya Juni. Di situ pas aku work from home, kan kita nggak kemana-mana nih kalau work from home. Waktunya habis di depan komputer kan. Terus tabunganku lumayan ngumpul. Foya-foya. Foya-foya, tapi nggak bisa keluar ya kan. Terkekang Gitu kan. Terus akhirnya aku lihat lagi nih Instagram makeupku yang udah kayak lama banget vakum, hampir 1 tahunan kayak gitu juga kan. Apa ya namanya apa? Oh iya, jangan lupa ya follow dan like Instagramku Elea Makeup, ELLEA Makeup _ oke? Book makeup juga boleh. Malah promosi. Gak apa-apa, sekalian aja ya. Nah, di situ aku kayak mulai, kenapa sih aku nggak fokus di sini lagi, nggak memperdalam skillku lagi, nggak belajar makeup lagi. Padahal kayak aku tuh inget-inget perasaanku seneng zaman dulu kala. Kamu tuh suka gitu loh kalau make upin orang, terus orang bisa, ya ampun Mbak, kamu cantik banget gitu, kayak seakan-akan kayak wah aku bisa ya. Kayak dapet door prize nggak sih? Iya bener banget. Kayak lari-lari berapa ratus meter, Iya, terus tiba-tiba bener. dapet oase di tengah Iya, kayak padang pasir gitu. Wah, bener banget. Nah rasanya tuh kayak gitu kan Mbak. Terus aku bilang, iya kenapa ya? Terus akhirnya aku mulai dari situ, aku mulai cari-cari kayak makeup private course. Aku ikut seminar, aku ikut private makeup di mua-mua di sekitar Yogyakarta. Terus akhirnya aku kembali buka jasa makeup. Akhirnya ya. Di situ akhirnya
makeupku itu mulai jalan lagi. Instagramku yang bener-bener fotonya masih itu aja dan kayak masih nggak estetik kayak gitu. Nah di situ aku mulai belajar lagi gimana caranya posting foto yang bagus, walaupun sekarang juga masih develop sih, masih sangat belajar sih Mbak kayak gitu. Nah mulai dari situlah pokoknya, aduh aku nggak bisa jelasin lagi lah, itulah pokoknya Mbak. Pokoknya dari setahun yang lalu ya ibaratnya. Berarti pas tadi ngobrolin tentang make up yang yang dihargain gitu kan, Mbak keseneng banget kan ibaratnya. Ada nggak sih kesannya yang pernah nggak sih ada yang customer kita klien itu ada nggak sih yang permintaannya aneh-aneh atau yang nyebelin atau wah ada gimana itu gimana boleh nih gitu kayak, aduh itu tuh mau tak hapus tapi nggak bisa gitu loh. Jangan, memori itu nggak bisa dihapus. Oh iya benar banget tuh kayak di hati tetap kena kena ya di sini ya. Gimana tuh, bisa ceritain nggak? Jadi itu ceritanya pas itu malah dulu Mbak. Untuk setahun ini, untuk klien-klienku setahun ini, mereka tuh nggak pernah yang mungkin mereka masih satisfied aja sama hasil makeupku, dan aku masih dapat review yang bagus-bagus gitu loh, yang baik-baik gitulah pokoknya. Tapi kejadian itu sebenarnya bukan aku pas fokus ini, tapi ini pas dulu aku masih ngetim sama temanku. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, kalau nggak 5 tahun ya 6 tahun yang lalu. Di situ aku sama salah satu ya pokoknya sama timku gitu kan, aku disuruh makeup. Nah gimana sih Mbak kalau makeup namanya makeup pendamping wisuda kayak gitu kan, biasanya kan bukan anak muda gitu loh, jadi pendampingnya biasanya ibu atau tantenya atau apanya. Kebetulan mereka itu sepertinya bukan orang sekitar sini gitu loh. Mereka dari luar kota gitu kan. Terus mereka ya ini kejadiannya di salah satu hotel Jogja. Abis itu aku disuruh makeup 2 orang. Disuruh makeup 2 orang. Pertamanya itu aku datang. Terus karena itu aku cuman disuruh ya Mbak. Jadi aku untuk masalah appointment aku sama sekali nggak tahu. Aku cuman disuruh besok datang jam segini, kamu make upin 2 orang gitu kan. Terus masalah harga aku juga nggak tahu gitu loh. Pokoknya udah dihandle orang udah dihandle orang, aku suruh mewakilkan gitu loh. Terus setelah aku datang, aku di situ tiba-tiba komplain, ini orang cuman make upin kayak gini, harganya nggak segini gitu. Komplain harga nih. Wah, komplain harga. Pertama komplain harga. Oke lah, kalau komplain harga it's okay. Mungkin gimana ya, nggak semua orang itu bisa nganggep jasa itu juga sebenarnya effortnya itu gede gitu loh Mbak. Nah, ya itu dia yang masih belum melek. Ya belum melek. Mungkin nggak semua orang bisa kayak edukasi jasa itu nggak sampai ke semua orang gitu loh Mbak. Terus akhirnya saya sudah bilang sampean, ya ampun itu kayak apa ini? Jadi kayak aduh itu tuh sebenarnya kalau misalnya diceritain tuh antara aku tuh kayak emosi, jadi kayak belibet gini loh ngomongnya. Tahan, santai. Jadi pas itu pertama komplain masalah harga. Akhirnya saya bilang, kalau misalnya ibu mau harga yang lebih murah, silahkan hubungi nomor yang ibu hubungi sebelumnya. Karena memang saya di sini ini perwakilan, saya bilang gitu. Bukan saya yang handle semuanya. Terus udah dibilang lagi, oh enggak, saya tetap tanggung jawab karena saya sudah bikin janji katanya. Oke ibu, silahkan. Kalau misalnya mau di make up, monggo silahkan duduk, saya make up gitu. Bilang lagi, saya sampai gini, Bu, saya nggak make up juga tidak apa-apa, saya pulang aja. Kalau misalnya ibu tidak lilo, apa sih Mbak? Lilo bahasa Indonesianya ya Allah. Lega, ikhlas untuk saya make upin. Silahkan pergi ke salon atau tempat make up di sebelah sini, di sekitar sini gitu kan. Udah enggak, udahlah. Aku di make up aja. Karena aku
pokoknya sudah buat janji. Okay. Tapi masih ngedumel Mbak itu. Nah, kalau MUA atau makeup artist itu kan mau mulai dari mana itu kan tergantung kenyamanan masing-masing kan. Ada yang mulai dari mata duluan, ada yang mulai dari foundation, atau misalnya ada yang mulai dari alis kayak gitu kan. Nah, kebetulan aku itu mulainya dari part yang tidak dia sukai. Misalnya contohnya aku mulai dari foundation dulu, tapi dia sukanya mulai dari alis. Nah, jadi ribet ya kadang. sama sekali kayak aku tuh hampir dibentak-bentak gitu loh Mbak. Jadi pas itu aku bener-bener tahan jasa kayak gitu. Terus akhirnya ibunya bilang, udah aku nggak suka nih makeupnya, kamu tuh salah, seharusnya kamu tuh dari misalnya katakan alis dulu gitu. Sampai akhir makeup. Terus aku dapat komplain. Setelah itu aku dapat komplain katanya makeupnya nggak memuaskan. Terus aku bilang, aku juga jelasin, aku sudah berusaha aku sudah berusaha juga untuk bilang ke ibunya kalau misalnya tidak mau makeup silahkan ke tempat yang lainnya gitu. Dan aku juga sudah berusaha yang terbaik untuk nahan emosiku. Soalnya kalau kerja kayak gitu kalau udah rada nggak klik sendiri tuh ada yang bener banget Mbak. Nah itu sih pengalaman yang rada bikin memorable lah ya. Iya bener banget, yang nggak bisa aku lupain nih pokoknya. Itu bener-bener udah di lapangan dapatnya kayak gitu, reviewnya juga jelek gitu loh Mbak, kayak gitu. Yang penting itu adalah pembelajaran. Iya, yang penting itu adalah pembelajaran supaya aku itu mungkin lebih bisa nahan emosi, terus lebih bisa kayak memahami karakternya orang, karena kita nggak bisa membuat semua orang bahagia kan. Filosofi lagi. Filosofi lagi. Mataharinya udah nggak ada ini. Udah nggak nyentrong ya ini. Udah nggak nyentrong. Terus tapi kalau yang memori yang mengesankan itu pasti banyak ya. Kalau yang paling mengesankan banget apa gitu? Yang paling mengesankan itu kayak gimana ya Mbak ya? Aduh ini mikir karena saking banyaknya, maksudnya aku saking cintanya dengan pekerjaanku. Jadi kalau misalnya kita udah dari awal udah kayak kita ikhlas cinta kayak gitu, pasti nanti dapetnya bagus gitu loh. Ya itu kepercayaan kita, walaupun nggak semuanya seperti itu. Senengnya tuh kalau misalnya kita bisa kayak makeupin ibu-ibu dan ibu-ibunya seneng gitu loh sama hasil makeupnya kita. Itu kayak sesuatu kayak penghargaan tersendiri gitu loh buat aku, karena makeup mature ya. Kayak makeup kulit, mohon maaf, kulit yang sudah tua itu berumur gitu. Berumur kayak gitu, berumur. Nggak apa-apa ya. Berumur itu kayak tantangan tersendiri gitu. Effortnya lebih kayak gitu kan. Nah itu sih Mbak, ya kadang pokoknya yang paling berkesan itu pasti ibu-ibu gitu loh. Dia bilang, makanya bagus makeupnya ini, terus habis itu aku suka ini cocok. Nah itu udah kayak wow, udah berkesan banget gitu loh. Kalau misalnya mbak-mbak apa-apa atau mungkin anak muda itu karena memang mereka mungkin belum bertekstur ya, belum berkerut gitu kan. So far sih mereka suka gitu. Tapi kalau misalnya udah ibu-ibu sendiri gitu loh yang mereka kayak muji aku setelah mereka lihat hasil makeup itu, kayak aku udah challenge sendiri, accepted gitu loh kayak. Udah bangga sendiri, kebanggaan tersendiri. Banyak ini ya, susah senangnya sudah lumayan ada sangunya ya, ibaratnya udah banyak lah ya menghadapi klien-klien yang dari A sampai Z gitu kan. Bener banget Mbak, bener banget. Berarti harus ada treatmentnya sendiri nggak sih? Yes, bener banget. Kadang ada yang request tapi dia nggak bisa make up. Tuh gimana tuh maksudnya? Yang request nggak bisa make up itu biasanya mereka nggak bisa make up sama sekali, dan ketika kita ngolesin misalnya satu warna kayak gitu, kita belum ngeblas gitu, kita belum kayak ngeblas itu kayak udah wah Mbak ini mendok sekali kayak gitu. Ada juga yang yang seperti itu. Aku beberapa sih kayak gitu.
Berarti dia masih natural sekali ya? Iya, bener banget. Bahkan lip gloss itu dibilang masih kemerahan. Oke, baiklah. Itu ada Mas Yan. Oke, baiklah, lip Iya, gloss ya. ada yang dia request Iya. banyak banget karena memang dia bisa make up. Oh ya. Ada- Beda lagi. Beda lagi. Ada yang dia request karena dia perfeksionis gitu. Jadi banyak sih Mbak sebenarnya. Maksudnya Harus pinter-pinter ya ya. seterperinci itu klien-klien itu. Dan setiap harinya nggak sama. Bahkan ketika satu hari di 2 lokasi pun dua-duanya itu juga nggak sama gitu. Berarti loh. itu harus apa ya? Emang harus mengatur mood Bener sendiri banget, gitu kan bener ibaratnya. banget, bener Terus banget, gila. Mbak. Ini Gila. pekerjaan yang menurut saya tuh sangat-sangat menguras energi, termasuk mood. Ya perasaan juga. Iya, betul. Dari pagi sampai ketemu bisa pagi lagi kan Iya, ibaratnya. Wah. Dan Anda menekuni yang keren. Ada rencana nggak sih dari 2012 sampai sekarang kan masih di Jogja. Padahal Mbak asli Ngawi kan. Iya, Nah, benar banget. Ada nggak sih rencana untuk keluar dari Jogja? Gambling juga Gambling, sih. Ya. oke. Hidupku itu penuh gambling, Mbak. Gambling. Maaf banget. Aku itu sangat random. Mm-mm. Semuanya tuh serba untung sih menurutku. Iya, untuk hokinya keren. Bagi-bagi dong, Mbak. Boleh? Jadi Gimana? mungkin rencananya tahun depan kalau misalnya ini baru rencana sih Mbak. Kalau misalnya yang di atas ngizinin nih ya, itu pengennya di Ngawi. Balik Pengennya lagi di- ke Ngawi. Balik lagi ke Ngawi. Nggak tahu, kadang orang itu bisa kebalikan ya. Dulu bilangnya nggak pernah mau ke Ngawi, nggak pernah mau ke kampung karena aku dapet apa. Tapi ternyata ketika kita tahu gimana cara kita survive di suatu tempat gitu, ya kayak kita wah perlu dicoba nih di situ gitu. Jadi mungkin tahun depan itu aku pengennya itu ke Ngawi. Baru rencana ya. Baru rencana. Ya kan ya. Siapa tahu namanya takdirnya di Ngawi kan, rezekinya di Ngawi. Terus setelah itu aku pengen buka makeupnya di sana. Kelas make up sendiri. Atau gimana Untuk nih? kelas makeup sih mungkin belum ya, Belum, Mbak. maaf. Belum. Cuman kalau misalnya mau belajar makeup basic itu boleh banget ya. Jangan Silakan. lupa klik link di bioku. Nanti di description box ada IG-nya Mbaknya, oke? Oke. Nah, kayak gitu. Terus setelah ngembangin makeup, aku juga pengen ngembangin karena aku dari pendidikan nih, gitu kan. Ya mau nggak mau, aku juga harus kayak tanggung jawab sih dengan apa yang aku sudah pelajari zaman dulu. Kan sayang banget kalau nggak direalisasikan toh Mbak. Nah, aku pengen teman-temanku yang dulu kuliah di luar kota dan sekarang tinggal di Ngawi, aku tuh pengen ngajak mereka untuk kita kayak ngembangin tempat les-lesan kayak gitu. Apalagi sekarang kan offline kan. Nah, itu sangat-sangat menurutku sih suatu lembaga les itu yang apa ya Mbak? Menurutku itu sangat dibutuhkan gitu loh. Iya benar. Iya bener banget nggak sih? Kadang lihat nggak sih statusnya teman-teman Mbak yang mereka udah punya anak tapi mereka yang ngerjain gitu loh. Jadi pusing sendiri. Iya, jadi pusing sendiri, emosi Ibaratnya, sendiri kan. Benar. Kayak gitu. Jadi Mulia sekali ya. Cita-cita Anda wah sangat keren. ya gimana ya? Ya kegayuhan Mbak namanya. Kegayuhan. Kegayuhan itu cita-cita kan. Oke, Iya ya. kan? Semoga- Nah gitulah. Jadi buka les-lesan sama ngembangin makeupku di sana gitu. rencananya. Tapi kalau Tuhan punya rencana lain ya why not gitu kan. Kan rencana Tuhan nggak ada yang jelek. Ini pertanyaan terakhir untuk penutup. Apa ya? Maksudnya Mbak kan dari Ngawi nih, terus ke Jogja. Jogja nih ada nggak sih apa ya pengaruhnya di dalam diri Mbak sendiri tuh? Ya banyak dong Mbak, sampai aku nggak bisa nyebutin. Waduh, saking Mulai banyaknya. dari kenangan, iya. Kenangan. Oke, baiklah. Halo Joms, di sana kita sesi curhat ya. Enggak, mulai dari kenangan, mulai dari karir, terus pendidikan, terus karakter apa ya, development kayak gitu. Jogja itu sangat-sangat pengaruh sih buat aku kayak gitu. Bahkan mungkin decide untuk
memutuskan untuk pergi dari Jogja itu adalah hal terberat gitu loh. Waduh, iya Ya sih, nggak sih? benar-benar. Terberatnya tuh dalam artian yang kayak meninggalkan sesuatu yang udah Iya udah settle Heeh, sebenarnya heeh. di sini. Mulai dari koneksi, apa ya Mbak? Apa-apa tuh di sini tuh ada gitu loh. Kotanya nggak terlalu besar ya walaupun cuman itu aja sih ya sebenarnya. Tapi semuanya ada, semuanya lengkap. Paket komplit ya. Ya paket Heeh. komplit bener banget. Pakai telur lagi. Waduh, karetnya 2 pedes tuh. Bener. Martabak ya coy. Boleh lah, lapar nih jadinya. Aduh. Berarti Jogja itu penuh kenangan ya dari Mbak Elia sendiri. Berarti Gimana? setelah besok misalnya keluar dari Jogja, apakah ada kemungkinan akan balik lagi ke Jogja nggak sih? Ya pastinya dong. Pastinya pengennya tuh nggak cuman Ngawi aja gitu loh Mbak cabangnya. Amin ya Tuhan. Amin. Jadi pengennya juga Jogja dan Ngawi kayak Ya, gitu. terima kasih untuk waktunya Mbak Elia. Iya, sama-sama, Jangan Mbak. kapok-kapok lagi ya untuk Enggak. diundang di Iya, podcast Tumbang amin. Kenangan ini. Iya. Oke, ini ada Ada apa ini? kecil Ya dari ampun. kami. Terima kasih Mbak. Kiranya bisa menjadi kenangan manis. Waduh, Kenangan kayak yang- Jogja ya? kayak Jogja. Wes. Ya, terima kasih dan sekian dari kami. Bye.